Selamat datang di video kami yang akan membahas sistem rekrutmen berbasis kompetensi di PT Java. Dalam video ini, kami akan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan PT Java dalam proses rekrutmen, menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem ini, serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem rekrutmen berbasis kompetensi di perusahaan. Rekrutmen berbasis kompetensi adalah proses perekrutan karyawan yang berfokus pada penilaian kompetensi atau kemampuan fisik yang relevan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendekatan ini melibatkan identifikasi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlakukan untuk sukses dalam suatu peran, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menarik, menilai, dan memilih kandidat. Dalam rekrutmen berbasis kompetensi, beberapa langkah utama yang biasanya dilakukan adalah yang pertama, analisis kompetensi. Menentukan kompetensi yang dibutuhkan untuk peran tertentu yang mencakup keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, dan atribut pribadi. Yang kedua, deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi. Membuat deskripsi pekerjaan yang menyoroti kompetensi yang diperlakukan. Yang ketiga, iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja merancang iklan yang menarik kandidat dengan kompetensi yang diinginkan. Yang keempat, proses seleksi. Proses seleksi menggunakan alat dan metode seleksi yang dirancang untuk mengukur kompetensi seperti tes keterampilan, wawancara berbasis kompetensi, dan penilaian situasional. Yang kelima, keputusan perekrutan. Memilih kandidat berdasarkan kesesuaian kompetensi mereka dengan kebutuhan pekerjaan dan organisasi. Nah, jadi dari poin kelima tersebut, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwasannya pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kecocokan antara kandidat dan pekerjaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan retensi karyawan. Langkah selanjutnya adalah penyusunan deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan dibuat berdasarkan kompetensi yang telah diidentifikasi, mencakup tanggung jawab utama, kualifikasi, dan keterampilan yang diperlukan. Setelah itu, PT Java melalui sourcing dan penarikan kandidat. Perusahaan menggunakan berbagai saluran seperti portal pekerjaan online, media sosial, dan jaringan profesional untuk menarik kandidat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, screening dan seleksi awal yang dilakukan. Pada tahap ini, tim HR meninjau lamaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan untuk menyaring kandidat yang paling sesuai. Kemudian, kandidat yang lolos tahap screening akan diundang untuk wawancara berbasis kompetensi. Dalam wawancara ini, pertanyaan dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana kandidat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Kandidat menjalani wawancara dengan pewawancara yang mengajukan pertanyaan tentang pengalaman dan keterampilan mereka. Selanjutnya, langkah terakhir adalah penilaian dan evaluasi. PT Java menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes keterampilan, tes psikologi, dan penilaian situasional untuk mengevaluasi kompetensi kandidat secara komprehensif. Sekarang mari kita analisis kelebihan dan kekurangan dari sistem rekrutmen berbasis kompetensi yang digunakan oleh PT Java. Sistem rekrutmen berbasis kompetensi memiliki beberapa kelebihan, diantaranya 1. Efektivitas dalam menilai kecocokan, memastikan kandidat memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk peran tersebut. Yang kedua, pengurangan turnover, meningkatkan tingkat retensi karyawan dengan memastikan kecocokan yang lebih baik antara kandidat dan pekerjaan. Yang ketiga, pengembangan karyawan, memungkinkan pengembangan karyawan yang lebih terarah berdasarkan kompetensi yang telah diidentifikasikan. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti 1. Proses yang memakan waktu. Identifikasi kompetensi dan evaluasi yang mendalam dapat memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, biaya yang lebih tinggi. Menggunakan berbagai metode penilaian bisa lebih mahal dibandingkan metode rekrutmen tradisional. Yang ketiga, resistensi dari kandidat dan manajemen. Kadang-kadang ada resistensi dari kandidat atau manajemen terhadap perubahan dalam proses rekrutmen. Contoh konkret studi kasus PT Java. Sebagai contoh, PT Java berhasil meningkatkan retensi karyawan sebesar 15% setelah
mengimplementasikan sistem rekrutmen berbasis kompetensi. Namun, mereka juga menghadapi peningkatan biaya rekrutmen sebesar 20%. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Untuk merangkum sistem rekomendasi berbasis kompetensi, di PT Japfa memiliki kelebihan dan menilaikan kecocokan kandidat yang meningkatkan revitalisasi karyawan. Namun juga memiliki kekurangan seperti proses yang memakan waktu dan biaya yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan sistem rekomendasi berbasis kompetensi, kami merekomendasikan PT Japfa untuk 1. Menggunakan teknologi, mempercepat proses identifikasi kompetensi dan screen kandidat yang menggunakan teknologi. Yang kedua, membangun program pelatihan, menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tim HR untuk meningkatkan efektif wawancara berbasis kompetensi. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi proses. Secara berkala, monitor dan mengevaluasi proses rekrutmen untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.